Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Pangeran, Rana Blamblang, dan Pandemang dalam perjalanannya bertemu dengan seorang pemuda yang mengganggu perjalanan mereka. Siapakah pemuda itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Didahului oleh suara siulan yang melengking tinggi laksana mau merobek kendang-kendang telinga, pemuda itu berkelebat. Di lain kejap, tubuhnya lenyap menjadi bayang-bayang dan Pandemang kini bingung sendiri karena tak dapat melihat di mana lawannya berada. Sesaat kemudian, sepasang senjata itu laksana hujan mencurah menderu-deru ke arah pemuda berbaju putih. Dalam keadaan begitu rupa, si pemuda tak bisa main-main seperti tadi lagi. Dia mesti bertindak cepat kalau tidak mau dapat celaka. Didahului oleh suara siulan yang melengking tinggi laksana mau merobek kendang-kendang telinga, pemuda itu berkelebat. Di lain kejap tubuhnya lenyap menjadi bayang-bayang dan Pandemang kini bingung sendiri karena tak dapat melihat di mana lawannya berada. Pandemang berteriak kesakitan. Tubuhnya terhuyung-huyung ke depan, hampir jatuh menelungkup karena satu pukulan keras mendarat di punggungnya. Untung saja, pukulan itu hanya mengandalkan tenaga kasar. Kalau disertai tenaga dalam, niscaya Pandemang akan konyol detik itu juga. Dengan beringas, Pandemang membalikan tubuh. Dua bilah golok yang membacok susul menyusul, namun lagi-lagi dia hanya menyerang tempat kosong. Sebelum dia dapat memastikan di mana musuhnya berada, satu pukul lagi mendarat di ulu hatinya. Puk! Pandemang mengeluh pendek. Perutnya mual seperti mau muntah. Ketika satu tamparan menghajar mukanya, tak ampun lagi. Laki-laki bertubuh besar tinggi ini terhuyung nanar dan menggeletak pingsan di tanah. Puk! Untuk beberapa lamanya, Pangeran Rana Blamblang tertegun heran di atas punggung kudanya. Dia tahu betul tingkat ilmu kepandaian Pandemang. Tidak sembarang orang bisa mengalahkannya, apalagi secepat dan secara main-main seperti yang dilakukan si pemuda. Hei, pemuda rambut gondrong, siapakah kau sebetulnya? Bertanya Rana Blamblang. Aku adalah Rana Blamblang, jawab pemuda itu seenaknya dengan cengar-cengir lalu meneruskan. Anak seorang gundik yang ingin menjadi raja, yang telah mencuri tombak Trisula tumbah kerajaan. Merahlah paras Rana Blamblang. Dihunusnya kerisnya dari balik pinggang. Swing! Lalu dengan gerakan enteng melompat turun dari punggung kuda. Selagi tubuhnya melayang di udara, dia sudah mengirimkan satu serangan yang hebat, membuat pemuda rambut gondrong terpaksa buru-buru menyingkir. Sesaat kemudian, terjadilah pertarungan yang seru di jalan kecil itu. Ternyata Rana Blamblang lebih tinggi ilmu silatnya dari Pandemang. Gerakannya gesit, serangannya cepat sebat. Tiap-tiap ilmu silat yang dimainkannya licik dan berbahaya. Kalau saja lawannya tidak hati-hati dan berpengalaman, mungkin sudah sejak tadi dia mendapat celaka. "30 jurus berlalu. Meski berada di atas angin, Rana Blamblang masih belum berhasil untuk merobohkan lawannya. Untuk mempercepat maksudnya, mempecundangi lawan pada jurus ke-32, pangeran ini mengeluarkan tombak Trisula. Dengan keris di tangan kiri dan tombak Trisula di tangan kanan, ia melanjutkan menggempur si pemuda.
Ada senjata curi yang hendak kau andalkan pangeran. Ish, sungguh keterlaluan. Ejek pemuda rambut gondrong sambil berkelit dijangkaunya golok besar milik Pandemang. Dengan satu gerakan yang sebat, golok itu disapukannya terdepan. Rana Blamblang mengelak cepat dan dari samping mengirimkan satu tusukan keras dengan tombak Trisula. Tapi dia kaget karena lawannya tak ada lagi di tempat semula. Dalam kebingungan begitu rupa, satu benda keras menghantam kepalanya sebelah belakang. Sang pangeran mengeluh pendek. Pemandangannya berbinar-binar. Tanah yang dipijaknya laksana amblas dan sesaat kemudian dia tergelimpang pingsan menyusul Pandemang. Pemuda berambut gondrong tertawa perlahan. Diambilnya tombak Trisula dari genggaman Rana Blamblang, lalu diselipkannya di pinggang di balik bajunya. Para pengawal pintu gerbang kota raja sebelah timur terkejut dan juga heran sewaktu menyaksikan seorang pemuda asing dengan menunggang kuda membawa dua sosok tubuh yang diletakkan di atas punggung seekor kuda gandengan. Kejut serta keheranan mereka bertambah lagi bila mana mengenali bahwa dua orang yang ada di punggung kuda gandengan itu adalah Pangeran Rana Blamblang dan pembantunya yang bernama Pandemang. "Bukalah pintu gerbang," kata si pemuda. Di saat itu, selusin pengawal sudah mengurung pemuda ini, bersiap-siap untuk menangkapnya. "Turun dari kuda dan serahkan dirimu, bekas," kata pemimpin pengawal. "Ini buset," si pemuda memaki dalam hati. Para pengawal, kalian tidak tahu apa-apa. Karena itu, jangan banyak bacot ya. Lekas buka pintu gerbang. Aku harus menghadap Mapati Jayangrono selekasnya. Katakan dulu siapa kau. Kota raja berada dalam keadaan darurat. Tidak sembarang orang boleh masuk. Apalagi kau datang membawa Pangeran Rana Blamblang beserta pembantunya dalam keadaan begini rupa. Bicaramu keren amat sobat, ujar si pemuda rambut gondrong. Sekali ku adukan pada Mapati Jayangrono, pasti kau bakal mendapat hukuman. Tak perlu mengancam, serahkan dirimu. Kalian membuka pintu gerbang ini atau tidak? Bentak si pemuda kesal. Sampret, berani membentak lagi. Damprat kepala pengawal lalu melompat untuk menyentakkan kaki pemuda itu. Namun sebelum maksudnya kesampaian, si pemuda telah lebih dulu menghantamkan tumitnya ke dada kepala prajurit itu hingga tubuhnya mencelat mental dan jatuh duduk di tanah. Melihat itu, 10 prajurit pengawal segera menghunus pedang masing-masing, dan mengkeroyok si pemuda. Sementara seorang prajurit pengawal lainnya menyelinap masuk ke kota raja guna melaporkan kejadian itu pada atasannya. Ketika 5 orang hulu balang sampai ke tempat itu, mereka amat terkejut menyaksikan bagaimana 10 prajurit pengawal berhamparan di depan pintu gerbang. Ada yang meniti kesakitan, ada yang menggeletak pingsan, sedang pemuda rambut gondrong masih tetap berada di punggung kuda dengan senyum-senyum kecil seolah-olah tak ada terjadi apa-apa. Orang gendang, bentak salah seorang hulu balang. Diikuti oleh orang kawannya, dia segera mencabut pedangnya membabat ke depan. Swing! 5 senjata maut berkelebat kencang. Tahan! Terdengar satu bentakan memerintah keras. 5 hulu balang kerajaan menghentikan gerakan mereka. Yang datang adalah seorang laki-laki yang sudah berumur, tapi masih kelihatan gagah. Melihat orang ini, pemuda rambut gondrong segera melompat turun dari atas kudanya dan menjurah hormat seraya berkata, Mapati Jayangrono, aku yang rendah datang untuk menepati janji yang kutulis malam tadi. Mula-mula, Jayangrono keheran-heranan atas ucapan pemuda yang tak dikenal itu. Namun bila dia ingat apa yang dialaminya semalam, segera dia sadar. Apakah kau pendekar 212? Sang Pati bertanya. Betul Mapati, jawab si pemuda yang ternyata adalah pendekar kapak maut Naga Geni 212 Wiro Sableng. Jayangrono memandang berkeliling pada para hulu balang dan pengawal-pengawal pintu gerbang yang mulai siuman. Kalian cerobos semua, tidak mengenali siapa adanya pemuda ini. Dialah yang menyelamatkan Pajang.
yang datang untuk mengembalikan tombak Trisula yang telah dicuri itu. Tentu saja semua prajurit dan hulu bala yang ada di situ menjadi kaget bukan main. Bagaimana kelanjutan pertemuan Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 dengan Mapati Jayangrono? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.